Satu dekade berlalu selepas tragedi pesawat Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH370, muncul teori baru tentang pesawat nahas itu. Pada 8 Maret 2014 silam, pesawat itu terbang dari Kuala Lumpur menuju Beijing, Republik Rakyat Cina. Di dalamnya ada 227 penumpang plus 12 awak pesawat. Kapal terbang itu raib dari pantauan radar saat berada di kawasan Laut Cina Selatan. Ketidakjelasan mengikuti tragedi itu sampai bertahun-tahun. Seorang pilot veteran Australia yang pernah bekerja untuk maskapai Qantas, Mike Glynn namanya, mengungkapkan teori mengerikan di balik tragedi hilangnya pesawat MH370 itu. Dia bercerita dalam tayangan dokumenter Sky News Australia bertajuk MH370 10 Years On. Dilansir Sky News Australia pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Glynn yang mengatakan bahwa para penumpang dan awak tidak mempunyai kesempatan untuk mengganggu atau bahkan masuk ke kokpit jika sesuatu yang jahat terjadi saat pesawat itu hilang. Menurut Glynn, para penumpang dan awak pesawat mungkin saja sudah tidak berdaya sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi. Salah satu teori yang beredar menyebut hilangnya MH370 merupakan suatu kasus pembunuhan bunuh diri oleh Kapten Zakaria Ahmad Shah yang memimpin penerbangan tersebut. Namun teori itu tidak pernah dikonfirmasi oleh otoritas berwenang. Jadi pada dasarnya untuk menewaskan semua penumpang, yang harus dilakukan hanyalah menekan beberapa tombol dalam beberapa saat. Pastikan pintunya terkunci sehingga tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang bisa melakukan apapun. Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, mengatakan dengan tingkat kepastian yang tinggi bahwa sistem komunikasi di kokpit MH370 sengaja dimatikan. Entah apa yang terjadi. Dari hilangnya pesawat jet Malaysia Airlines MH370 kembali terkuak. Beberapa media asing melaporkan pendapat ahli seraya merujuk bukti material baru. Penemuan puing-puing terbaru menunjukkan bahwa roda pendaratannya turun saat menghantam lautan. Menurut laporan independen, puing-puing termasuk pintu roda pendaratan Boeing 777 yang hancur yang ditemukan di rumah seorang nelayan Madagaskar beberapa waktu yang lalu. Ini kemungkinan disebut sebagai bukti material pertama untuk kecelakaan pesawat yang membawa 239 penumpang dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Beijing, China pada tanggal 8 Maret 2014 itu. Pilot MH370 yakni bermaksud menghancurkan pesawat itu. Hal ini setidaknya dikatakan oleh Richard Godfrey, seorang insinyur Inggris, dan Blaine Gibson, seorang pemburu rongsokan NH370 Amerika. Mike setuju pesawat itu sengaja dijatuhkan. Tingkat kerusakan dengan retakan di semua sisi dan kekuatan penetrasi yang ekstrim menembus puing-puing mengarah pada kesimpulan bahwa akhir penerbangan adalah penyelaman berkecepatan tinggi yang dirancang untuk memastikan pesawat hancur berkeping-keping. Kata Godfrey di Mud The Times dikutip pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Jatuhnya MH370 sama sekali bukan pendaratan lunak di lautan. Teori yang diajukan oleh Godfrey dan Gibson didasarkan pada 4 retakan parah dan dalamnya semi paralel di pintu pesawat. Kerusakan ini mereka katakan disebabkan oleh salah satu dari 2 mesin pesawat yang hancur akibat benturan. Pintu roda pendaratan adalah barang bukti fisik pertama yang menunjukkan kemungkinan niat kriminal di balik kasus kematian MH370. Mesin pada Boeing 777 sendiri terdiri dari kipas di depan, kompresor, dan turbin di belakang. Sebuah laporan ahli juga menunjukkan bahwa bilah kompresor pesawat akan kompatibel dengan garis miring 4 inci yang terlihat di pintu.
Kombinasi dampak kecepatan tinggi yang dirancang untuk memecah pesawat dan roda pendaratan yang diperpanjang yang dirancang untuk menenggelamkan pesawat secepat mungkin menunjukkan maksud yang jelas untuk menyembunyikan bukti kecelakaan itu, kata sebuah laporan yang diterbitkan oleh para ahli. Pilot biasanya tidak menurunkan roda selama pendaratan darurat di atas air karena meningkatkan kemungkinan pesawat pecah menjadi beberapa bagian. Itu juga, tulis laporan itu, dapat meningkatkan kemungkinan pesawat tenggelam dengan cepat sehingga memberi waktu yang sangat sedikit bagi para penyintas untuk keluar. Apapun penyebab kerusakannya, fakta bahwa kerusakan berasal dari sisi interior hingga sisi luar puing-puing mengarah pada kesimpulan bahwa roda pendarat kemungkinan besar dikeluarkan saat terjadi benturan, yang pada gilirannya mendukung kesimpulan bahwa adalah pilot aktif sehingga akhir penerbangan. Sebelumnya, polisi Malaysia memang menemukan bahwa kaptennya, Zahari Ahmad Shah, telah menggunakan simulator penerbangan komputer di rumahnya untuk meniru penerbangan Boeing 77 ke selatan melintasi Samudra Hindia. Ini terjadi kurang dari sebulan sebelum pesawat yang diterbangkannya menghilang dalam keadaan yang sangat mirip. Namun temuan mengenai pilot yang diduga menderita depresi klinis tidak dipublikasikan oleh otoritas Malaysia. Ini ditahan dari laporan publik tentang penyelidikan tersebut. Meski demikian, belum ada komentar dari Malaysia Airlines sendiri. Pemerintah Malaysia pun tidak berkomentar. Malaysia Airlines penerbangan 370 menghilang pada 8 Maret 2014 setelah berangkat dari Kuala Lumpur menuju Beijing dengan 227 penumpang dan 13 awak di dalamnya. Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, mengatakan bahwa penerbangan pesawat tersebut berakhir di suatu tempat di Samudra Hindia, namun belum ada penjelasan lebih lanjut yang diberikan. Meskipun pencarian menemukan puing-puing yang diyakini berasal dari kecelakaan tersebut, pengumuman resmi dipertanyakan oleh banyak kritikus dan beberapa teori tentang hilangnya pesawat tersebut diajukan. Beberapa di antaranya digambarkan sebagai teori konspirasi. Rob Rothenthaler, dosen psikologi di Goldsmiths Universitas London, menulis bahwa teori konspirasi muncul segera setelah bencana terjadi dan informasi konklusif tentang mengapa teori tersebut terjadi masih belum tersedia. Kerabat korban mempertanyakan kebenaran pernyataan pemerintah Malaysia tentang jatuhnya pesawat tersebut dan mengorganisir protes di kedutaan Malaysia di Beijing dengan tujuan memaksa pemerintah Malaysia untuk mengungkapkan informasi apapun yang dirahasiakan tentang keberadaan penerbangan MH370. Situs internet yang berfokus pada konspirasi mengklaim bahwa pernyataan resmi bahwa pesawat tersebut jatuh di Samudra Hindia adalah menutup-tutupi yang terang-terangan. Mereka mencatat bahwa Boeing 77 tidak memiliki integritas struktural untuk bertahan saat jatuh ke laut, dan hal itu sebanding dengan menabrak dinding beton dengan kecepatan terminal. Jika penerbangan 370 menabrak lautan, pesawat tersebut akan pecah menjadi puluhan ribu keping. Banyak di antaranya mengapung di air, seperti bantalan kursi, dan akan terlihat terdampar di pantai regional atau mudah terlihat oleh tim pencari. Kritik tersebut berkurang setelah beberapa bagian pesawat berhasil diidentifikasi secara positif pada tahun-tahun setelah hilangnya pesawat tersebut. Tak lama setelah hilangnya penerbangan MH370, laporan media mengungkapkan bahwa istri dan 3 anak Kapten Zahari Ahmad Shah pindah dari rumahnya sehari sebelum hilangnya, dan seorang teman menyatakan bahwa Kapten Shah sedang berkencan dengan wanita. Hilangnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 239 penumpang dan awak merupakan salah satu misteri penerbangan terbesar di dunia. Namun seorang insinyur penerbangan Inggris yang telah menghabiskan lebih dari 1 tahun menangani bencana tersebut mengira dia telah menghitung di mana MH370 jatuh.
Richard Godfrey yakin bahwa Boeing 777 itu jatuh di Samudra Hindia 2000 km sebelah barat Perth, Australia Barat. Pesawat menghilang dari radar selama penerbangan pada Maret 2014. Dia menggabungkan kumpulan data berbeda yang sebelumnya disimpan di domain terpisah untuk menyelaraskan dengan lokasi baru di Samudra Hindia Selatan. Godfrey mengatakan ini adalah latihan yang rumit, namun sebelumnya hanya ada kurangnya pemikiran lateral di berbagai disiplin ilmu untuk menyatukan hal ini. Sebelumnya belum ada yang mempunyai ide untuk menggabungkan data satelit Inmarsat dengan data kinerja Boeing, dengan data pergeseran puing-puing terapung, oceanografi dengan data bersih WSPR. Titik pasti yang ditentukan berdasarkan perhitungan data adalah sekitar 33 derajat selatan dan 95 derajat timur di Samudra Hindia. Ada dua pencarian ekstensif di Samudra Hindia untuk mencari MH370 yang membuahkan hasil yang tidak meyakinkan. Pencarian tersebut memakan biaya ratusan juta dolar dan meskipun ada permintaan dari anggota keluarga untuk menemukan orang yang mereka cintai, biaya yang harus dikeluarkan sangatlah besar. Pencarian pesawat yang dilakukan oleh berbagai negara di area yang luas dan berpencil di Samudra Hindia tidak menghasilkan hasil yang signifikan dalam menemukan berbagai bangkai pesawat MH370. Selama pencarian ditemukan beberapa puing-puing yang diduga berasal dari pesawat tersebut, tetapi belum ada yang pasti.